Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang tata kata dalam mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Rian Andri Prasetya MPD dan Ibu Siska Megadiana MPD. Yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Della Norinda Citra dengan NPM 2013053134 dari kelas 2C. Kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, baik itu berupa awalan atau prefiks, sisipan, konfiks, maupun akhiran atau sufiks. Pengertian kata dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, kata dasar adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kata dasar merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terdiri morfem tunggal atau morfem gabungan. Contoh, minum. Minum adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Maha kuasa adalah gabungan dari morfem maha dan kuasa. Ciri-ciri kata dasar. Kata dasar merupakan satuan terkecil dalam bahasa yang mempunyai arti. Kata dasar dapat dibagi menjadi kelompok dalam bentuk asal atau tunggal, atau bentuk dasar atau kompleks. Kata dasar merupakan pembentukan kata berimbuhan atau kata turunan. Kata dasar yang mendapat tambahan atau imbuhan mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Gabungan kata dasar dapat membentuk kalimat tanpa membutuhkan adanya imbuhan. Contoh kata dasar dalam kalimat. Pola pikir orang itu tidak mudah dipahami. Dini minum kopi di kedai kesukaannya. Rina pulang ke Depok dengan naik kereta. Kakek duduk di teras depan rumah. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai Pancasila. Berdoalah kepada Sang Maha Kuasa untuk mendapatkan rezeki lebih. Dalam kalimat-kalimat tersebut, kata yang bercetak tebal merupakan kata dasar. Kata turunan. Kata turunan atau disebut dengan kata berimbuhan adalah kata-kata yang telah berubah bentuk dan makna. Perubahan ini dikarenakan kata-kata tersebut telah diberi imbuhan yang berupa awalan, akhiran, sisipan, dan awalan akhiran. Contoh kata turunan. Catat menjadi catatan karena mendapat imbuhan an di akhir. Makan menjadi makanan karena mendapat imbuhan an di akhir. Lari menjadi berlari karena mendapat imbuhan ber di awal kata. Kata turunan berupa gabungan singkatan dan imbuhan yang dirangkai menggunakan tanda hubung. Contohnya, memphk-kan. Kata turunan berupa gabungan kosakata asing dan imbuhan yang dirangkai menggunakan tanda hubung. Contoh, merecall. 3. Kata turunan yang bentuk dasarnya berupa gabungan kata dan mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus, maka unsur gabungan kata itu ditulis serangkai dengan imbuhannya. Contoh, menyebarluaskan. Kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang merupakan pengulangan kata dasar. Pengulangan ini dapat memiliki atau menciptakan arti baru. Kata ulang dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengulangan seluruh. Berarti kata ulang ini terdiri dari kata dasar yang diulang secara keseluruhan. Contohnya, ibu-ibu. Yang kedua adalah pengulangan sebagian. Kata ulang ini adalah kata ulang yang berasal dari kata dasar yang mengalami pengulangan hanya pada bagian awal atau akhirannya saja. Contoh pepohonan. Selanjutnya ada gabungan kata. Gabungan kata biasa disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Contoh, kambing hitam. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Contohnya, ibu bapak. Yang ketiga, gabungan kata berikut ditulis serangkai. Contohnya, ada kalanya. Kata ganti.
Kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada kata benda lain. Kata ini sering digunakan untuk menggantikan nomina yang sudah diketahui agar tidak disebutkan berulang-ulang. Kata ganti biasanya terletak pada subjek atau objek. Jenis kata ganti. Yang pertama ada kata ganti persona tunggal. Kata ganti persona tunggal berarti kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan orang pertama. Contohnya saya, aku. Orang kedua, contohnya kamu, Anda, engkau. Orang ketiga, contohnya dia, ia, beliau. Persona tunggal ditujukan kepada orang yang hanya ada satu. Sedangkan untuk persona jamak ditujukan untuk orang yang lebih dari dua. Yang pertama ada kami, kita. Yang kedua ada kalian. Yang ketiga ada mereka. Kata ganti petunjuk umum yaitu ini dan itu. Kata ganti petunjuk tempat di, dari, ke, dan pada. Kata ganti penanya. Apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, bagaimana, dan berapa. Selanjutnya ada kata ganti penghubung yaitu yang. Kata ganti pemilik, ku, mu, nya, kami, dan mereka. Kata ganti tak tentu, para, seseorang, barang siapa, sesuatu, dan masing-masing. Selanjutnya ada kata depan. Kata depan atau disebut juga dengan preposisi adalah kata yang secara susunan kalimat terletak di depan kata benda atau nomina, kata sifat atau adjektiva, dan kata keterangan atau adverbia. Aturan penulisan kata depan. Kata depan di, ke, dari, jika ia menyatakan tempat, maka penulisannya harus dipisah dari kata yang berada di belakangnya atau tempat yang dimaksudkan. Contoh, saya lahir di Jakarta. Penulisan kata di dan Jakarta ditulis secara terpisah. Kata depan di, ke, dari, jika ia merupakan imbuhan dari suatu kata, maka penulisannya digabung dengan kata yang mengikuti. Contohnya, kue itu sudah dibeli oleh Ria. Kata dibeli, penulisan kata di dan beli digabung. Jika kata depan digunakan dalam kalimat sebagai judul, maka penulisan harus menggunakan huruf kecil. Contoh, Laskar Pelangi di Pulau Belitung. Fungsi kata depan antara lain untuk menyatakan tempat berada atau berlangsung, untuk menyatakan arah asal, untuk menyatakan arah tujuan, untuk menyatakan pelaku, untuk menyatakan alat, untuk menyatakan perbandingan, untuk menyatakan hal atau masalah, untuk menyatakan sebab akibat, untuk menyatakan maksud atau tujuan. Berdasarkan fungsinya, kata depan atau preposisi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Kata depan dalam. Kata depan dalam digunakan sebagai berikut. Untuk menyatakan tempat berada atau berlangsung. Contohnya, seragam sekolah adik disimpan dalam lemari. Untuk menyatakan berada dalam situasi atau peristiwa. Contohnya, dalam bencana banjir bandang yang terjadi bulan lalu, 40 orang dinyatakan hilang. Untuk menyatakan jangka waktu. Contohnya, dalam kurun waktu kurang dari 5 menit, tiket konser salah satu band kenamaan tanah air itu telah habis terjual. Kata depan atas. Kata depan atas digunakan sebagai berikut. Untuk menyatakan tempat. Contohnya, berbagai peraturan itu dibuat atas izinnya. Untuk menghubungkan predikat intransif dengan pelengkapnya. Contoh, saya turut berduka cita atas meninggalnya orang tuamu. Kata depan atas juga digunakan dalam beberapa ungkapan yang sudah tetap. Contohnya, atas nama, atas kehendak. Kata depan antara. Kata depan antara digunakan sebagai berikut. Untuk menyatakan jarak. Contoh, antara rumahku dan sekolah hanya ditempuh 10 menit saja. Untuk menyatakan adanya dua pihak. Contoh, peperangan antara Palestina dan Israel tidak pernah berakhir.
Untuk menyatakan suatu tempat, saat atau waktu, keadaan atau hal. Contoh, gadis kecil penjual gorengan itu selalu melintas di jalan ini antara pukul 3 sampai pukul 5 sore. Kata depan kepada. Kata depan kepada digunakan sebagai berikut. Untuk menyatakan tempat yang dituju. Contoh, pencuri helm yang sering beroperasi di gedung perkantoran ini telah diserahkan kepada pihak kepolisian. Untuk menyatakan arah yang dituju. Contoh, dia selalu rindu kepada ibunya yang bekerja di luar kota. Kata depan akan. Kata depan akan digunakan sebagai berikut. Untuk menunjukkan objek. Contoh, dia masih ingat akan tragedi yang merenggut kedua orang tuanya 10 tahun lalu. Untuk menguatkan kata yang berada di belakangnya. Contoh, aku tidak akan pernah bisa lupa akan budi baikmu kepada keluarga kami. Kata depan terhadap. Kata depan terhadap digunakan sebagai berikut. Untuk menyatakan sasaran perbuatan. Contohnya, saya tidak pernah takut terhadap apapun. Untuk menyatakan perihal. Contohnya, kami tidak pernah ragu terhadap niat tulus dan kejujurannya. Sang dan si. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata si sebagai kata sandang memiliki serangkaian makna kata. Si merupakan kata yang dipakai di depan nama diri yang memiliki konotasi akrab atau kurang hormat. Kata si juga merupakan kata untuk mengkhususkan orang yang melakukan atau terkena sesuatu. Selain itu, kata si juga dipakai sebagai sebutan, pujian, panggilan, ejekan, dan dipakai dalam menyebutkan berbagai nama tumbuhan maupun binatang. Sementara kata sang sebagai kata sandang menurut KBBI memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan kata si. Kata ini dipakai di depan nama orang, binatang, maupun benda yang dianggap hidup atau dimuliakan. Sang juga bisa digunakan di depan nama atau sebutan dengan konotasi ejekan. Dalam puebi, kata si dan sang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Sebagai contoh, si pencuri tertangkap sebelum ia berhasil kabur. Mereka memberikan penghargaan bagi si pemenang. Ia menatap sendu nisan sang suami. Partikel. Kata yang biasanya tidak dapat diderivasikan atau diinfleksikan, mengandung makna gramatikal dan tidak mengandung makna leksikal, termasuk di dalamnya artikel, preposisi, konjungsi, dan interjeksi. Partikel adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Partikel memiliki arti dalam bidang ilmu linguistik. Macam partikel dalam ilmu linguistik. Partikel tanya. Bentuk yang dipakai untuk menandai kalimat tanya, misalnya kah, tah dalam bahasa Indonesia. Partikel penegas. Bentuk untuk mengungkapkan penegasan, misalnya lah dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Perbedaan antara singkatan dan akronim adalah bentuk singkatan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan sebagai suku kata. Akronim dibentuk dengan memperhatikan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim. Contoh singkatan: APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Contoh akronim: Sosbud, Sosial Budaya. Selanjutnya ada angka dan bilangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angka yaitu tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan. Sedangkan bilangan yaitu banyaknya benda dan jumlah dan sebagainya atau jumlah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.